Kericuhan terjadi di pesawat Lion Air rute Jakarta-Medan saat seorang penumpang tiba-tiba berteriak ada bom. Polisi menyebut masih memeriksa pelaku secara intensif. Yang merasa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Sebuah video viral di media sosial saat seorang penumpang mengamuk dan berteriak membawa bom. Diduga penumpang tersebut mengamuk karena delay penerbangan Lion Air dari Jakarta ke Medan. Pesawat Lion Air ini sedang melayani rute penerbangan Jakarta-Medan pada Sabtu 2 Agustus 2025. Panggil tentaramu semua. Ya. Kejadian ini pun membuat penumpang panik. Terdengar jelas penumpang tersebut mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan diduga menantang pihak maskapai. Ulah penumpang tersebut sontak memicu kepanikan di dalam pesawat. Banyak penumpang berteriak dan mendesak agar pelaku segera diamankan. Awak pesawat pun berusaha menenangkan penumpang dan mengimbau agar tetap tenang. Petugas akhirnya mengamankan pelaku dan menurunkan seluruh penumpang untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Ratusan penumpang akhirnya bisa diberangkatkan dengan pesawat pengganti setelah 3 jam menunggu. Sementara pelaku diamankan otoritas bandara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara News melaporkan. Pemirsa, 20 orang pengunjung yang akan membesuk terjebak lift di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Lambannya evakuasi membuat pengunjung yang didominasi emak-emak dan lansia sesak nafas dan menangis ketakutan. Lift di RSUD Tarakan ini tiba-tiba macet hingga membuat 20 pengunjung terjebak di dalamnya di Gambir, Jakarta Pusat. Lift macet saat naik dari lantai 1 menuju lantai 5. Namun belum sampai di lantai yang dituju, tiba-tiba berhenti mendadak. Pengunjung yang didominasi emak-emak dan lansia ini pun tak bisa berbuat banyak dan hanya berharap menanti pertolongan dari luar. Mendapat laporan, damkar pun mengevakuasi dan membuka paksa pintu lift untuk mengeluarkan seluruh korban. Tangis haru kebahagiaan bercampur ketakutan langsung terpancar di wajah para pengunjung saat lift terbuka. Pengunjung yang sudah terjebak selama hampir 1,5 jam mengeluhkan mengalami sesak nafas dan menangis ketakutan. Dugaan sementara lift macet akibat overload lantaran alarm indikator kapasitas tak berbunyi. Namun saat ini petugas masih mendalami penyebab pasti insiden ini dengan meminta keterangan dari operator lift. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ayus melaporkan. Pemirsa, rombongan komunitas motor gede Harley Davidson terekam kamera terobos jalur busway. Aksi para pemotor tersebut terekam kamera dashboard mobil yang melintas. Dari rekaman kamera dashboard mobil yang melintas, rombongan moge terobos jalur busway di sepanjang Jalan Panjang, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar, beberapa unit moge melaju di jalur busway yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi armada Transjakarta. Peristiwa ini diduga terjadi akhir pekan kemarin. Aksi para pemotor menuai sorotan netizen karena dianggap melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lain. Yang punya jalan, busway bos. Sementara itu di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, seorang pemotor sengaja menerobos jalur cepat hanya untuk konten medsos. Dalam narasinya, pengemudi dengan bangga melintas jalur yang seharusnya tidak dilalui kendaraan roda 2 tanpa dihentikan oleh petugas kepolisian. Aksi pelaku ini ternyata sudah dilakukan beberapa kali. Usai viral, polisi akan menindak tegas pelaku karena melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Undang-Undang Pidana, terutama pasal 310 dan 311 KUHP. Polisi mengimbau semua pengendara baik roda 2 maupun roda 4 untuk mematuhi aturan berlalu lintas dan santun selama berkendara. Pemirsa, satu unit minibus yang tengah diperbaiki tiba-tiba melaju sendiri hingga menabrak warga di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Akibat insiden itu, korban menderita patah tulang. Inilah detik-detik sebuah minibus alami kecelakaan di pemukiman warga di Jalan Utama Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Minibus dalam keadaan pintu dan kap mesin terbuka melaju tak terkendali hingga menabrak seorang warga yang duduk di warung. Warga sekitar kemudian berupaya mengevakuasi korban yang terjepit kendaraan. Akibat kejadian ini, korban alami patah tulang pinggul dan kaki. Mobil juga menabrak warung dan pintu pagar rumah hingga ringsek.
Insiden berawal saat pengemudi sedang memperbaiki mobilnya yang mogok. Namun saat sedang dinyalakan, mobil langsung tancap gas dan tak dapat dikendalikan. Korban kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, para pelaku aksi balap liar yang sangat meresahkan warga ditangkap polisi di wilayah Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Warga mengaku sangat terganggu dengan suara knalpot yang sangat keras. Tim Patroli Perintis Jakarta Timur mengamankan sejumlah remaja yang melakukan aksi balap liar di kawasan Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Selain mengamankan 9 remaja pelaku balap liar, polisi juga melakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda 2 pelaku balap liar. Sejumlah warga sekitar mengaku resah dengan seringnya aksi balap liar yang digelar para remaja. Selain terganggu dengan suara bising kendaraan, tak sedikit terjadi kecelakaan akibat aksi ini. Polisi melakukan penangkapan setelah mendapat laporan warga. Seluruh pelaku aksi balap liar dan kendaraan dibawa ke Polsek Durensawit untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang dalam satu keluarga tewas terjebak kebakaran ruko di Pekanbaru, Riau. Sementara di Jakarta, api melalap rumah 2 lantai di kawasan padat Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Semakin membesar, ternyata ada terali di dalamnya, guys. Kebakaran hebat melanda sebuah toko elektronik dan komputer di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru pada Minggu pagi. Semakin membesar, ternyata Kobaran api dan asap hitam pertama kali muncul di lantai 2 ruko. Banyaknya material elektronik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan toko berlantai 2. Pada saat terjadi kebakaran, 4 orang penghuni ruko tidak bisa terselamatkan karena api sudah terlihat membesar dan ruko dalam kondisi terkunci. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat di lantai 2 toko. Sebanyak 5 mobil damkar dari Kota Pekanbaru dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Kebakaran baru bisa dipadamkan sekitar pukul 8 pagi. Keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan otopsi. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga merambat ke bangunan rumah 2 lantai di Gang Cendana, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Warga sempat berupaya memadamkan api secara manual agar api tidak semakin meluas. Tak lama petugas damkar juga datang dan melokalisir api agar tidak membesar dan membahayakan. Lokasi yang berada di gang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman. Meski sempat kesulitan, namun api bisa dijinakan dengan menurunkan 15 unit mobil damkar. Api pertama kali muncul dari atap rumah dan hanya dalam waktu singkat api cepat membesar dan melumat habis seluruh bangunan beserta isinya. Diduga kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan demi menyuarakan kemerdekaan Palestina. Guyuran hujan tidak menyurutkan semangat mereka mengutuk kekejaman Israel di Gaza. Lebih dari 300.000 orang menggelar aksi Long March melintasi jembatan Sydney Harbour Minggu siang. Mereka menyerukan percepatan pengiriman bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza yang saat ini diblokade Israel. Para aktivis juga mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Demonstran juga membawa berbagai macam atribut pro-Palestina dan menabuh panci-panci yang menjadi simbol desakan mengakhiri kelaparan akut di Gaza. Kelaparan akut di Gaza tidak hanya diderita oleh warga sipil. Hamas merilis video kondisi sandera Israel yang juga menderita kelaparan dan meminta perang di Gaza segera diakhiri. Selama 1 tahun 9 bulan, Rombar Slavki, tentara pendudukan Israel ini menjadi sandera Hamas di Gaza. Namun setelah blokade Israel di Gaza, Rom juga ikut menderita kelaparan akut. Untuk memperlihatkan kondisi Gaza terkini yang menderita kelaparan, Hamas mengizinkan Rom menonton televisi.
Rom mengaku sangat lapar hingga fisiknya menjadi lemah. Rom juga mengaku tak mampu berdiri dan hanya bisa berbaring. התעללות בחפים מפשע. אסור לכם לעשות את זה. אסור לכם לעשות את זה. אני מתחנן אליכם, תכניסו לי אוכל לפני שאני מת. Selain itu, Hamas juga merilis video seorang warga Israel yang masih jadi sandera dengan kondisi kurus kering, seperti layaknya warga Gaza lain yang menderita kelaparan akut. Namun Hamas tidak menyebutkan identitasnya. Hamas hanya memberi pesan kelaparan, sulitnya makanan dan air di Gaza. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Ardian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.